Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor urut 17 yang bernama Ulfia Rahmi. Tugasnya mereview kelompok 5, yaitu yang berjudul ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sebagai landasan iptek dan Islam. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai definisi iptek. Jadi, menurut orang berbeda-beda pendapat. Ada yang menganggap iptek itu merupakan dua singkatan, yaitu dari komponen, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pula yang memasukkan unsur seni sehingga singkatannya menjadi iptek. Jadi mengenai definisi ilmu pengetahuan dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Untuk lebih jauhnya kita lihat definisi dari para ahli, yaitu Zalbawi Sujati. Ilmu pengetahuan atau sains merupakan sebagai sunnatullah, yang artinya adalah ilmu yang mengarahkan perhatian kepada perilaku alam atau bagaimana alam ini bertingkah laku. Selanjutnya menurut Syahriyanti dalam buku Syakrawala Islam yang ditulis oleh Amin Rais, ilmu pengetahuan adalah manusia tentang dunia fisik dan fenomenanya. Ilmu merupakan imagi mental manusia mengenai hal yang konkret. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas Al-Quran dan iptek. Memang dalam Al-Quran itu tidak membahas secara rinci tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang sudah dijelaskan di ilmu-ilmu pengetahuan di buku ilmu-ilmu iptek lainnya. Tetapi di alam Al-Quran sudah menjelaskan surat yang pertama diturunkan, yaitu Iqra, maka bacalah. Untuk kita ingin lebih tahu apa yang terjadi, maka kita dianjurkan untuk membaca. Jangan sekarang kita membaca dan tetapi tidak kita jalankan, tidak kita pahami. Itu sama saja tidak benar. Selanjutnya karena dengan sebab kemampuan manusia ini membaca dan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi sarana yang membantu manusia untuk meringankan bebannya sebagai khalifah fil ardi. Sudah jelas kan? Walaupun tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci, tetapi untuk meringankan beban ini sudah jelas, yaitu sebagai khalifah fil ardi. Selanjutnya ada sumber ilmu pengetahuan. Teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu dasar untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu, atau dikatakan juga teknologi adalah ilmu tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi, teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, perkembangan iptek ini adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Selanjutnya ada batasan iptek dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sudah dijelaskan ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui. Itulah perdebatan antara malaikat dengan Allah. Malaikat bertanya ketika itu, kenapa menjadikan khalifah? Kenapa harus diturunkan manusia sehingga manusia
dengan adanya manusia di muka bumi ini, nanti bumi ini akan hancur dan akan berperang, akan menumpahkan darah sesamanya. Padahal malaikat ini senantiasa bertasbih dan turut akan Allah. Jadi dari ayat tersebut dapatlah kita pahami bahwa khalifah berarti wakil, pengganti pengembangan tugas dan kewajiban. Manusia sebagai khalifah Allah diberikan amanah dalam dua hal yang penting, yaitu yang pertama, tugas manusia untuk selalu memelihara bumi dari perusakan secara sengaja dan kerusakan yang disebabkan oleh alam, sehingga bumi diwariskan kepada generasi penerus dan keadaan yang tetap dilestarikan. Nah, sekarang banyak kita lihat bukan menjaga, malah merusak. Jadi kita sebagai manusia diturunkan ke bumi ini ada yang pertama yaitu untuk menjaga bumi ini dari kerusakan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua itu kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian dengan penuh cinta kasih sayang dan menghindari pertumpahan darah. Hal ini sejalan dengan visi risalah Islamiyah untuk selalu menebarkan rahmat kepada alam. Kedua tugas dan kewajiban manusia sejalan dan terkait erat dengan konsep pemikiran ipteks dan peradaban. Jadi manusia itu mempunyai dua tugas. Yang kedua itu ada kita saling menjaga antara satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi perperangan. Tetapi banyak kita lihat dari zaman Rasulullah sudah terjadi perperangan. Nah, tugas manusia untuk menjaga dan merawat dan memelihara bumi dari berbagai macam kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yang bertanggung jawab dan melakukan eksplorasi berlebihan dapat mengancam keselamatan umat manusia. Nah, dengan kita merusak alam, sekarang banyak kita lihat terjadinya longsor. Kita juga yang merasakan, dengan kita yang berbuat, kita yang merasakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.